Hai sob, selamat datang di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan memberikan beberapa fakta unik dari calon pendekar pedang terhebat di dunia, Roronoa Zoro. Apa saja faktanya? Langsung simak video berikut. Roronoa Zoro merupakan anggota pertama yang direkrut oleh Monkey D. Luffy di kelompok topi jerami. Zoro memiliki kemampuan berpedang yang hebat. Bahkan dia mampu menggunakan 3 pedang sekaligus. Dan hal inilah yang membuat dia berbeda dari pendekar pedang pada umumnya. Berikut adalah beberapa fakta unik yang telah Mimin rangkum dari sosok Zoro. Yang pertama, nama Zoro diambil dari bajak laut sungguhan. Zoro merupakan satu-satunya anggota bajak laut topi jerami yang memiliki nama dari bajak laut sungguhan. Nama Roronoa diambil dari bajak laut yang bernama Francois Lolognais. Dia adalah bajak laut yang sangat kejam pada masanya. Lolognais dalam bahasa Jepang dibaca Roronoa. Awalnya direncanakan menjadi anak buah si Bagi. Sebenarnya Roronoa Zoro pertama dirancang oleh Oda sebagai anak buah Bagi si Badut. Dalam wawancaranya yang tercatat pada komik volume ketiga, Zoro awalnya merupakan salah satu pengawal dari bajak laut Bagi. Rencananya, bajak laut Bagi adalah bajak laut yang bersistem keluarga. Kemudian Zoro akan menjadi kakak tertua di antara para pengawal. Tetapi pada akhirnya, Zoro sama sekali tak memiliki keterikatan dengan Bagi dan malah menjadi wakil kapten topi jerami. Sudah diincar Luffy menjadi anggota, bahkan sebelum mereka bertemu. Luffy selalu mengundang anggota krunya setelah bertemu dengan mereka. Tetapi jika kalian perhatikan, Zoro menjadi satu-satunya anggota topi jerami yang akan direkrut Luffy, bahkan sebelum mereka saling bertemu. Luffy sudah memutuskan untuk mengajak Zoro bergabung hanya karena mendengar dia hebat. Keinginan Luffy untuk menjadikan Zoro sebagai anggotanya semakin besar setelah mendengar Zoro merupakan orang baik. Keputusan Luffy memang terbukti karena Zoro adalah anak buah yang paling solid dan setia. Salah satu tindakan heroik Zoro adalah ketika dia siap menukar nyawanya untuk keselamatan Luffy di arc Thriller Bark. Bahkan Zoro bersedia menerima seluruh luka yang Luffy derita agar Kuma tidak menangkap kaptennya. Dia juga tidak mengharapkan pamrih sedikit pun atas pengorbanannya itu. Dari seluruh anggota topi jerami, hanya Sanji, Robin, dan Brook yang mengetahui sikap heroik yang dia lakukan. Wado Ichimonji adalah pedang favoritnya. Wado Ichimonji merupakan pedang paling berharga yang Zoro miliki. Pasalnya pedang ini adalah pedang warisan dari sahabatnya, Kuina. Wado Ichimonji juga termasuk ke dalam golongan pedang 21 Saijo Owazamono. Pedang ini bahkan mampu bertahan saat beradu dengan pedang Yoru milik Mihawk. 2 pedang Zoro hancur dalam duel itu, tetapi tidak demikian dengan Wado Ichimonji. Bersama Wado Ichimonji, Zoro berjanji akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia.
Artinya pedang ini adalah pedang favorit Zoro dan tidak akan terganti hingga dia berhasil mencapai tujuannya. Memiliki Haoshoku Haki. Saat melawan Kaido di atap Onigashima, Zoro berhasil menorehkan tebasan ke arah Kaido. Bahkan Kaido mengatakan jika tebasan itu akan membekas di tubuhnya. Saat itu Zoro diduga menggunakan Haoshoku Haki ke dalam serangannya. Tetapi Zoro sendiri belum mengetahui keberadaan Haoshoku di dalam dirinya. Kemudian saat pertarungannya melawan King, dikonfirmasi jika Zoro memiliki Haoshoku Haki. Bahkan dia mampu mengaliri ke dalam pedangnya dengan sangat baik. Ini artinya, dalam kelompok topi jerami, ada dua orang yang mempunyai Haki Raja, yaitu Zoro dan Luffy. Makanan favoritnya adalah nasi dan sake. Makanan yang paling disukai Zoro adalah nasi atau onigiri. Selain kemana-mana, dia selalu membutuhkan sake. Zoro juga sangat menyukai nasi Jepang atau yang biasa disebut dengan onigiri. Bahkan dia juga memakai nama onigiri di salah satu jurus andalannya. Tidak pernah memanggil nama Sanji. Tentu kalian sering melihat Zoro dan Sanji bertengkar karena hal yang sepele. Mereka berdua sering menghina satu sama lain. Zoro selalu memanggil Sanji dengan sebutan Koki Mesum, sedangkan Sanji memanggil Zoro dengan sebutan Marimo atau kepala lumut. Dikatakan bahwa selama komik One Piece berjalan, Zoro sama sekali belum pernah memanggil Sanji dengan sebutan namanya yang benar. Memiliki bekas luka menonjol seperti Luffy. Zoro mempunyai bekas luka di dada dan juga di matanya. Luka di dada disebabkan oleh tebasan Mihawk saat pertama kali bertemu. Kemudian luka di wajahnya. Sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Tetapi yang menarik adalah luka Zoro memiliki kesamaan dengan luka yang ada pada diri Luffy. Terlihat jika Luffy juga mempunyai bekas luka di area mata dan dadanya. Itulah beberapa fakta tentang Roronoa Zoro. Mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih, sehat selalu dan salam OP.